selamat datang di talk show santai. Pada kesempatan ini, kalian akan ditemani oleh saya, Virani Pukoliwutang, dan kelima narasumber kita dalam topik perencanaan unit pembelajaran. Dengan diangkatnya topik ini, semoga akan memberkati kita, para calon guru Kristen, untuk merencanakan sebuah pembelajaran yang akan bermakna bagi para murid-murid kita nanti. Sebelum lebih lanjut, mari kita kenal kelima narasumber kita. Halo, saya Andrew. Halo, saya dengan Elda Bida Ginting. Hai, saya Liana dan senang sekali bisa diundang dalam talk show ini. Halo teman-teman, sangat senang berjumpa dengan kalian. Perkenalkan saya John. Saya Diki Hautan Sinja. Nah, kalian sudah mengetahui siapa saja yang menjadi narasumber kita kali ini. Dan dengan begitu, mari kita masuk ke dalam materinya. Nah, saya ingin bertanya kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Andre. Menurut Andre, apa sih perencanaan unit pembelajaran itu? Kita berbicara soal perencanaan unit pembelajaran, itu berarti perencanaan yang dilakukan atau dipersiapkan untuk menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Ya, dalam hal ini yang melakukan perencanaan adalah guru. Guru dianalogikan seperti seorang arsitek. Arsitek menggambar, membuat sketsa tentang bangunan. Tetapi tidak hanya sketsa saja yang dia buat, tetapi dia memperhatikan detail-detail dari gambar yang ia berikan, yang ia gambar, sehingga nantinya bangunan yang jadi sebuah bangunan yang baik dan dapat digunakan oleh orang banyak. Begitupun juga dengan guru, ia mempersiapkan yang terbaik sehingga murid-muridnya dapat memperoleh ilmu yang bermakna. Nah, Elda, berkaitan dengan pembelajaran bermakna sesuai dengan pengertian yang telah Anda sampaikan, apakah ada tahapan untuk mencapai sebuah pembelajaran yang bermakna? Iya, tentu saja ada tahapan yang akan dilakukan untuk mencapai pembelajaran bermakna. Ada 4 tahapan yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu persiapan. Pada tahapan ini, guru melakukan persiapan seperti memberikan pengaturan kelas, serta memperkenalkan materi yang akan diajarkan kepada siswa. Dan di tahap ini, siswa melakukan pengumpulan informasi yang ia ketahui sebelumnya mengenai materi yang akan dipelajari. Yang kedua yaitu pengungkapan ataupun presentasi. Pada tahapan ini, guru menjelaskan atau mempresentasikan materi yang sedang dipelajari, sedangkan siswa mengumpulkan informasi tersebut dan membuat konsep dari informasi yang telah diberikan oleh gurunya. Yang ketiga yaitu reformulasi. Pada tahapan ini, siswa diberikan kesempatan untuk mereformulasikan pengetahuan yang dia dapatkan melalui bantuan guru dengan latihan terbimbing. Guru dapat memberikan soal ataupun latihan soal kepada siswa, dan ini dapat dilakukan secara mandiri ataupun berkelompok. Yang keempat yaitu transendensi. Pada tahapan ini, guru dan siswa sama-sama melakukan kegiatan refleksi. Kegiatan ini akan membawa siswa dan guru untuk semakin mengerti dan mengetahui tujuan dari pembelajaran yang telah ia lakukan. Demikian. Baik, terima kasih Elda untuk penjelasannya, dan kita beralih kepada narasumber kita yang ketiga, yaitu Liana. Liana, apakah ada model atau desain yang dapat digunakan dalam perencanaan unit pembelajaran? Dalam pertanyaan yang disampaikan host tadi, saya akan menjawabnya. Ada 2 desain yang bisa digunakan, yaitu desain interaksional, Dick and Carroll, serta backward by design. Nah, pengertian dari ahli Aji 2016 mengenai desain interaksional Dick and Carroll, yaitu secara umum penggunaan model pengajaran Dick and Carroll ini adalah model terdiri dari 10 langkah yang jelas, sehingga bagi perancang pemula sangat cocok. Lalu ke-10 langkah ini menunjukkan hubungan yang sangat jelas dan tidak terputus satu sama lain, serta memiliki langkah awal yang tepat yang sesuai dengan kurikulum, baik perguruan tinggi maupun sekolah menengah dan sekolah dasar. Nah, dalam desain interaksional Dick and Carroll ini terdapat 10 langkah komponen. Di antaranya yang pertama, assess need to infinity goal, yaitu menetapkan tujuan interaksional umum. Tujuan dibuat sebagai sebuah acuan pembelajaran sehingga dapat terukur dengan jelas. Yang kedua, conduct interaksional analysis, yaitu analisis pembelajaran. Dengan adanya analisis pembelajaran, seorang guru akan mampu mengidentifikasi langkah-langkah yang akan diikuti
murid selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang ketiga, analis learner's context, yaitu menganalisis murid berdasarkan konteks. Nah, tahapan ini bertujuan agar seorang guru mampu merancang pembelajaran dengan karakteristik yang dimiliki oleh para muridnya. Yang keempat, writing performance objective, yaitu menuliskan tujuan kinerja. Yaitu dalam tahapan ini, guru untuk menuliskan tujuan kinerja. Yang dimaksud ada dua, yaitu tujuan kinerja secara khusus atau tujuan instruksional khusus yang menggunakan prinsip ABCD, audience, behaviors, condition, dan degree. Yang kelima, yaitu developing assessment instrument, yaitu mengembangkan instrumen penilaian. Yang keenam, developing instructional strategy, yaitu mengembangkan strategi instruksional, yaitu pada tahapan ini strategi pengajaran dalam menyampaikan materi pada murid dengan memperhatikan tahapan dan pengelompokan materi. Yang ketujuh, develop and select instructional material, mengembangkan dan memilih bahan pengajaran. Nah, yang kedelapan, designing and conduction formative evaluation, yaitu merancang penilaian formatif. Nah, dalam tahapan ini merupakan rangkaian dalam mendesain sebuah penilaian formatif untuk meningkatkan pengajaran setelah proses belajar mengajar dilakukan. Yang kesembilan, revising instructional materials, yaitu tahapan akhir dalam merevisi pengajaran yang dilakukan. Yang ke-10, yaitu designing and conduction summative evaluation, yaitu mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif yang dilakukan di akhir rangkaian pembelajaran. Dan ini tidak menilai pengajaran yang telah dilakukan, melainkan menilai bagaimana akhir rangkaian pembelajaran. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Baik, terima kasih Liana untuk penjelasannya, dan kita beralih kepada narasumber kita selanjutnya, yaitu John, di mana John akan menjelaskan satu lagi model atau desain dari perencanaan unit pembelajaran. Ya, silakan. Saya akan menjelaskan mengenai desain instruksional backward by design. Nah, model desain ini dikembangkan oleh Wiggins dan McTee dalam sebuah buku yang berjudul Understanding by Design. Nah, backward design ini sendiri merupakan desain pembelajaran yang menetapkan tujuan pembelajaran lebih dahulu atau di awal, lalu merencanakan bentuk pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, berdasarkan uraian di atas, backward by design memberikan kerangka bagi guru bahwa materi yang guru ajarkan sudah seharusnya merujuk pada tujuan akhir dari pembelajaran, bukan terbatas kepada metode ataupun aktivitas yang hanya sekedar nyaman dilakukan. Nah, tahapan instruksional berdasarkan backward by design yang pertama, mengidentifikasi hasil. Pada tahapan ini, guru lebih dulu merencanakan tujuan akhir pembelajaran dan merumuskannya dengan jelas. Nah, hal yang harus dilakukan guru yang pertama, merancangkan tujuan pembelajaran dan melihat ruang lingkup topik. Ini sangat penting agar guru fokus pada tujuan akhir dan ruang lingkup topik. Yang kedua, merancangkan pemahaman sepanjang hayat. Nah, pemahaman sepanjang hayat adalah sebuah kesimpulan secara umum dari konsep yang disampaikan atau diajarkan dan dapat diingat murid walaupun sudah berada di kelas yang berbeda. Yang ketiga, merancangkan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan ini sangat penting. Kenapa? Untuk menumbuhkan rasa ingin tahu murid, serta dapat memberikan stimulus pada murid untuk memperdalam atau memahami setiap unit pembelajaran yang dipelajari. Nah, yang keempat, menuliskan inti dari pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian, guru dapat menjelaskan pada murid apa yang dapat mereka lakukan setelah pembelajaran sebagai hasil pengetahuan ataupun keterampilan. Melalui penjelasan di atas, menunjukkan bahwa model instruksional backward by design berorientasi kepada tujuan atau hasil akhir. Tahapan yang kedua adalah mengumpulkan bukti penilaian atau merancang bentuk penilaian. Dalam merancang bentuk penilaian, ada beberapa hal yang harus guru pertimbangkan. Yang pertama adalah bentuk kegiatan atau tes yang akan diberikan kepada siswa untuk mengukur kemampuan atau kualitas belajar dari siswa tersebut. Dapat berupa ujian tulis, dapat berupa ujian lisan, atau dapat berupa tes membuat karya atau proyek. Yang kedua adalah mempertimbangkan apakah tes yang diberikan dapat mengukur secara murni kemampuan atau kualitas dari siswa. Yang ketiga adalah apakah tes yang diberikan berlaku kepada seluruh siswa atau dapat mengukur seluruh kemampuan dari siswa tersebut. Tahapan yang ketiga adalah merancang kegiatan belajar atau kegiatan pembelajaran. Ada beberapa hal yang harus guru pertimbangkan. Yang pertama adalah alokasi kegiatan belajar mengajar. Yang kedua adalah aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran dapat berupa grouping, ceramah, atau metode yang lainnya. Dan yang ketiga adalah dalam media atau sumber belajar yang akan guru berikan. Jadi guru harus menentukan media atau sumber belajar yang akan digunakan.
Baik, terima kasih John untuk penjelasannya, dan kita sudah mengetahui dua desain atau model perencanaan unit pembelajaran. Dan kita akan bertanya kepada narasumber kita Diki, apakah dalam menyusun perencanaan unit pembelajaran ada template yang bisa kita gunakan? Silakan Diki. Saya akan menjelaskan template rancangan unit pembelajaran berdasarkan instruksional backward by design. Dalam template rancangan unit pembelajaran ini terdapat topik mata pelajaran dan kelas. Topik diisi sesuai dengan topik yang akan diajarkan kepada murid. Lalu mata pelajaran adalah mata pelajaran yang mengandung topik yang akan diajarkan, dan kelas adalah jenjang kelas atau murid yang akan diajarkan. Nah, terdapat beberapa kolom yang akan diisi sebagai rancangan unit pembelajaran. Yang pertama adalah kolom penciptaan, yaitu topik yang mengajarkan penciptaan Allah di dalam awalnya, khususnya dalam topik ini. Yang kedua adalah fakta atau kejatuhan yang terjadi, itu penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pembelajaran akibat kejatuhan dalam dosa. Yang ketiga adalah penebusan, yaitu usaha untuk kembali sebagaimana Tuhan menciptakan, baik itu topik yang akan diajarkan dan juga tindakan yang akan dilakukan di dalam kelas. Yang selanjutnya adalah konsep-konsep yang akan diajarkan. Jadi di dalam pembelajaran, guru harus menuliskan konsep-konsep yang akan diajarkan untuk pemulihan sesuai dengan penciptaan. Selanjutnya adalah pemahaman sepanjang hayat atau tujuan pembelajaran, di mana guru mengajarkan topik tersebut agar memiliki signifikansi, relevansi, melibatkan murid dan menantang untuk pembaharuan, untuk kembali sebagaimana Allah menciptakan. Yang selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan esensial. Di kolom ini harus diisi pertanyaan-pertanyaan yang mendukung atau memotivasi siswa untuk mengarah kepada tujuan pembelajaran. Yang terakhir adalah penilaian. Guru harus menentukan bentuk penilaian yang akan diberikan kepada murid, baik itu sumatif, formatif, atau penilaian-penilaian yang lainnya. Demikian bentuk rancangan unit pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Baik, terima kasih Diki untuk penjelasannya, dan kita sekarang beralih kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Andre. Andre, bagaimana kita melihat secara Kristiani apa itu perencanaan unit pembelajaran? Dipersilakan Andre. Ya, tentunya sebagai pendidik Kristen, sebagai guru Kristen, kita perlu melihat ini di dalam wawasan Kristen Alkitabiah. Van Brummelen mengatakan bahwa guru Kristen dalam melakukan perencanaan perlu mengenakan kacamata firman. Perencanaan unit pembelajaran harus membawa siswa melihat bahwa pengetahuan itu bersumber dari Allah, sehingga nantinya itu dapat menuntun siswa kepada tindakan nyata dan aktif, yakni yang diubahkan untuk dapat melayani Tuhan dan sesamanya. Jadi semuanya itu kita melihat, kita merencanakan itu berdasarkan pada Allah, berdasarkan kepada Kristus. Sebagai seorang Kristiani, tentu kita perlu mempersiapkannya yang terbaik bagi anak murid kita. Baik, terima kasih Andre untuk penjelasannya dan perbincangan yang telah kita lakukan dari awal tadi adalah perbincangan yang sangat menarik dan sangat memberkati kita pastinya. Karena kita sebagai calon guru Kristen diberkati untuk selalu merencanakan sebuah pembelajaran yang bermakna bagi siswa kita nanti. Dan tidak terasa kita sudah sampai di ujung talk show kita hari ini. Dan saya sebagai pemandu acara ini mau menyampaikan banyak terima kasih kepada para narasumber saya yang telah menyampaikan beberapa materi kepada kita semua. Dan sampai jumpa di talk show kita selanjutnya.